Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 12 Juli 2021, hari biasa pekan ke-15 menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, setia kepada Tuhan Yesus dan menghidupi perintahnya memang selalu bisa memisahkan dan membedakan kita dengan yang lainnya. Sehingga kekhasan kita ada dalam tiap usaha kita sebagai murid Tuhan yang tiada lelah untuk membiasakan diri dengan cara hidup sebagai orang Kristen. Kita tentu sama-sama percaya bahwa dengan mengikuti Tuhan dan mengamalkan ajaran cinta kasih-Nya, bisa membawa kita kepada keselamatan, akan tetapi tidak semua orang bisa dan sanggup melakukannya. Sebab cinta kasih manusiawi kita ini selalu ada batasnya, sebab masih ada pamrih dari segala apa yang kita lakukan. Cinta kasih yang diharapkan Tuhan agar kita melakukannya adalah cinta kasih yang tanpa pamrih. Maksudnya adalah tetap melakukan ragam cinta kasih walaupun tidak ada timbal balik dari apa yang telah kita lakukan. Semoga saudara-saudariku yang terberkati, ketekunan kita dalam memperjuangkan bentuk-bentuk cinta, kasih, dan belas kasih, bela rasa, dan pengampunan bisa menjadi kekhasan kita sebagai murid Tuhan. Sehingga dengan demikian banyak orang mengalami sukacita dan damai sejahtera oleh karena hadirnya kita dimanapun kita berada. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, sabdamu penuh kuasa dan tajam, sebab bisa memantapkan kami untuk memilih cara hidup yang benar dan baik, serta memangkas kebiasaan buruk yang ada pada tiap kami. Bantulah kami hari ini untuk bisa lebih giat lagi dalam mengimani Engkau, terutama di masa-masa sekarang, masa di mana kami sedang berjuang, sedang bertahan, sedang susah karena pandemi yang belum kunjung mereda. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.